Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini yang nge-DM ada 5 orang, teman-teman, yang menanyakan berapa sih kak lamanya pendidikan itu. Kemudian adakah pendidikan lanjutan setelah melaksanakan pendidikan tamtama, secaba atau perwira. Nah, hari ini teman-teman saya akan menjelaskan secara detail, mungkin teman-teman ya, secara detail mulai dari tamtama, mulai dari pangkat rendah, mulai dari tamtama, berapa lama pendidikan tamtama, kemudian berapa lama pendidikan secaba, setelah pendidikan awal atau pendidikan dasar, setelah itu melanjutkan pendidikan apa lagi. Nah, oke, kita langsung teman-teman ya. Jadi untuk tamtama itu lamanya pendidikan itu adalah 5 bulan. 5 bulan setelah kalian dinyatakan lulus, kalian dikirim ke Rindam seluruh Indonesia. Misal kalian mendaftar di Malang ya, kalian dikirim ke Rindam Malang, yaitu di Magetan. Nah, lamanya pendidikan dasar itu adalah 5 bulan teman-teman ya. Bagi tamtama itu 5 bulan. Kemudian setelah kalian menjalani 5 bulan pendidikan dasar itu nanti akan ada biasanya akan ada pengisian angket. Pengisian angket itu bertujuan untuk apa? Bertujuan untuk memilih kecabangan. Nah, kalau tamtama kebanyakan teman-teman ya, sebelum selesai pendidikan kira-kira dapat 3 bulan atau 4 bulan jalan pendidikan. Nah, itu akan mengisi angket kecabangan. Jadi kalian, bagi adik-adik yang mendaftar tamtama, bisa mengikuti kecabangan PM, kemudian infanteri, kemudian kesehatan, keuangan, PAL, banyaklah teman-teman ya. Nah, setelah kalian mengisi angket, nanti setelah kalian penutupan pendidikan, setelah penutupan pendidikan kalian tanda tangan ijazah. Biasanya setelah tanda tangan ijazah baru kalian disebutkan untuk mengikuti pendidikan kecabangan. Nah, pendidikan kecabangan ini tergantung. Misal infanteri, nah kalian dapat infanteri, kalian menempuh pendidikan infanteri di Pusdik Taif atau Pusdik itu apa ya, ya infanteri, Pusdik infanteri. Nah, kalau di Papua sini Pusdik Taifnya satu lingkungan dengan Pusdik Secata. Jadi nanti setelah pengumuman itu dibagi, yang dapat kesehatannya pendidikan di Jakarta Timur menjalani di sana, yang infanteri ya kalian menjalani di Pusdik Infanteri. Kemudian berapa lama Bang untuk pendidikan kecabangan bagi tamtama? Pendidikan kecabangan bagi tamtama itu dilaksanakan 3 bulan, jadi total 8 bulan teman-teman ya. Pendidikan dasarnya 5 bulan, kemudian pendidikan kecabangannya 3 bulan. 3 bulan ini biasanya yang 3 bulan ini infanteri, kemudian kesehatan. Kalau PM saya kurang tahu berapa bulan teman-teman. PAL, kavaleri, ajudan, nah itu semua 3 bulan semua. Oke, kemudian setelah kalian menjalani 3 bulan di Pusdik Taif, nah biasanya sebelum penutupan Taif atau infanteri itu ada biasanya dari seleksi dari Mabes, seleksi Kopassus dan seleksi Kostrad. Nah, nanti ada lagi tuh pendidikannya teman-teman. Kopassus pendidikannya di Batu Jajar sana, Batu Jajar. Kemudian di rider juga di Batu Jajar juga. Berapa lama Kak pendidikan di sana? Ya,
untuk menempuh pendidikan Kopassus bagi yang lulus seleksi pada saat mau penutupan taib, nanti akan menjalani 7 bulan, kalau nggak salah itu 7 bulan pendidikan baret merah atau komando. Nah, itu bagi teman-teman, banyak biasanya tamtama itu yang semangat sekali mendaftar seleksi Kopassus, tapi tidak semuanya masuk ke Kopassus, teman-teman ya. Kemudian yang gugur di Kopassus biasanya memilih di Kostrad. Nah, Kostrad itu kan ada pasukan raider, pasukan banyak lah. Untuk pendidikan Kopassus 7 bulan teman-teman, dan Kostrad 7 bulan. Nah, untuk gimana Kak yang nggak mau seleksi komando dan Kostrad, tidak apa-apa. Kalian bisa masuk langsung ke kecabangan yang telah kalian pilih. Misal kalian masuk infanteri, tidak mau menjadi Kostrad atau Kopassus, ya kan. Jadi nanti kalian diseleksi oleh kodam masing-masing. Nah, setelah itu kalian ditempatkan di mana, di Satbanpur kah, di kodam kah, atau di manakah, terserah kodam yang menentukan. Jadi teman-teman ya, pendidikan dasarnya untuk tamtama itu 5 bulan, ditambah lagi pendidikan kecabangan itu selama 3 bulan. Nah, bagi yang lulus Kopassus atau Kostrad itu nambah 7 bulan lagi. Nah, mungkin untuk yang setelah komando itu kan ada yang lebih mendalam lagi, gultor apa lain-lain, saya tidak tahu teman-teman. Nah, oke. Selamat sukses teman-teman ya bagi yang kemarin DM yang mau mendaftar tamtama. Abang doakan semoga kalian lulus tahun ini. Kemudian untuk pendidikan secaba atau bintara. Nah, pendidikan bintara ini teman-teman, setelah kalian lulus seleksi Pantohir, seleksi pusat, kalian akan dikirim sama teman-teman di Pusdik Secaba, di Rindam-Rindam seluruh Indonesia. Misal kalian di Jakarta, ya kalian akan pendidikan di Rindam Jakarta. Kemudian lama pendidikannya itu adalah 5 bulan teman-teman, sama mekanismenya. Lama pendidikannya 5 bulan. Kemudian mekanismenya sama juga teman-teman, nanti seleksinya seleksi kecabangan itu sebelum sebelum penutupan secaba. Sama kayak tamtama tadi, milih mau masuk CKM kah, mau masuk PM kah, atau mau masuk kemana, itu bisa semua. Tapi perlu diketahui teman-teman ya, itu semua tergantung dari persyaratan kalian. Misal kalian mau masuk PM tapi tinggi kalian cuma 165, nah otomatis tidak bisa masuk ke PM, karena biasanya PM itu postur tubuhnya yang tinggi-tinggi, ya kan. Karena biasanya PM itu diambil untuk jadi pas pampres, terus kemudian untuk jadi penegak hukumnya, tentara, ya kan, namanya polisi militer. Nah, sama untuk setelah pendidikan dasar 5 bulan, kalian akan menjalani pendidikan kecabangan juga teman-teman, sama kayak tamtama tadi, yang kesehatan, yang Jakarta Timur, kemudian yang CKU di Jakarta mungkin ya, kalau nggak salah. Kemudian di hukum, yang hukum ya kalian pendidikan di Bandung. Kemudian yang infanteri, pendidikan di Pusdik Infanteri di mana dia? Lupa saya, di Bogor kalau nggak salah. Oh, pesenip di Bandung teman-teman, di Bandung. Maaf teman-teman ya. Kemudian setelah mau menjelang lulus pendidikan kecabangan itu sama kayak tamtama tadi teman-teman, kalian akan dihadapkan dengan seleksi Kopassus dan seleksi Kostrad lagi teman-teman. Nah, biasanya banyak tuh yang minat Kopassus dan Kostrad. Nanti pendidikannya sama di Batu Jajar juga, ada di Pusdik Passus sana. Jadi pendidikan komando namanya teman-teman ya. Pakai baret merah, wah gagah itu ya kan. Siapa yang nggak terpesona dengan baret merahnya mereka ya kan.
Tapi pendidikan selama 7 bulan tuh teman-teman bukan hal yang mudah, saya bilang. Pendidikan kecabangan aja sakitnya bukan main, apalagi pendidikan komando, ya kan. Tapi ya itulah namanya tentara. Kalau kata pelatih, ya saya sendiri pelatih, sakit itu hanya ilusi, ya kan. Sakit itu hanya ilusi badan aja. Kalau kalian merasa sakit, lawan sakit itu. Nah, itu biasanya doktrin pelatih. Tapi yang menjalani tetap merasa sakit, ya teman-teman ya. Oke, sama teman-teman. Jadi pendidikan dasar 5 bulan, kemudian pendidikan kecabangan 3 bulan. Apabila lolos seleksi Kostrad dan Kopassus akan menambah pendidikan selama 7 bulan di Pusdikpassus. Nah, pendidikan di Pusdikpassus itu juga lepas pangkat teman-teman ya, nggak kenal perwira, tamtama dan bintara. Namanya pendidikan Kopassus mulai dari nol. Itulah kebanggaan mereka, baret mereka, ya kan. Oke, itu mungkin untuk secaba teman-teman. Kemudian saya terangkan untuk pendidikan yang taruna. Untuk taruna atau akmil ini pendidikannya istimewa teman-teman ya, karena lulus langsung letnan 2. Pendidikannya ditempuh selama 4 tahun teman-teman. Jadi setelah kalian lulus seleksi Panda dan seleksi pusat dan sah, kalian masuk menjadi Casis Taruna. Nah, Casis Taruna kalian akan menjalani 4 tahun pendidikan di Magelang Akmil. Nah, uniknya teman-teman, untuk pendidikan di Taruna ini 3 bulannya itu adalah Diksarit namanya teman-teman, pendidikan dasar prajurit. Jadi di sana ketemu semua 4 matra teman-teman. Selama 3 bulan itu ketemu polisi, AL, AU dan AD, semua pendidikan di Magelang selama 3 bulan. Setelah 3 bulan mereka penutupan Diksarit, nanti ketemu lagi sampai dengan 4 bulan terakhir, total 7 bulan mereka ketemu di Magelang. Nah, jadi itulah salah satu kunci sinergitas ya, sinergi TNI Polri. Jadi memang dari dulu kan ABRI teman-teman, ABRI pendidikannya bareng. Nah, demi sekarang kan sudah sendiri-sendiri teman-temannya, polisi sendiri, TNI sendiri, AU sendiri, AL sendiri. Nah, jadi biar solidaritasnya tetap atau sinergitasnya tetap, maka Presiden memutuskan atau Panglima TNI memutuskan untuk pendidikan 3 bulan pertama itu mereka bareng-bareng di Lembah Tidar atau di Akmil. Setelah 3 bulan mereka lulus, itu belum menyandang pangkat teman-teman, menyandang pangkat. Kemudian setelah 7 bulan, setelah tambah 4 bulan, mereka baru menyandang pangkat namanya Pratar. Nah, prajurit Taruna, ya kan teman-teman. Prajurit Taruna itu gimana ya? Ada cawang satu gitu teman-teman. Jadi kalau kalian melihat yang di kebalik ini, yang bajunya ketat-ketat warna coklat, nah itu Pratar, prajurit Taruna. Kemudian setelah 1 tahun menjalani pendidikan bareng-bareng, 1 tahun. Setelah itu mereka kembali ke tempat pendidikan masing-masing. Setelah 1 tahun itu kan Akpol ya kembali ke Semarang, terus AD ya tetap di Magelang, terus AL kembali ke Surabaya, gitu. Begitu juga dengan AU teman-teman. Jadi kembali ke tempat pendidikan mereka masing-masing. Setelah itu setelah lulus, setelah mereka kembali ke satuan masing-masing, mereka akan upacara lagi teman-teman, akan upacara kenaikan pangkat. Setelah jadi Pratar
sekarang menjadi Kopral Taruna. Nanti ada kayak V kebalik gitu kan, tapi garis 2. Nah, itu namanya Kopral Taruna teman-teman. Setelah Pratar atau prajurit Taruna, setelah 7 bulan dapat prajurit Taruna, kemudian setelah 2 tahun, setahun setengah belum nyampe 2 tahun itu nyandang pangkat Kopral Taruna. Nah, itu mereka sudah bebas, sudah dapat pesiar. Pesiar itu apa teman-teman ya? Pesiar itu Sabtu Minggu itu libur, jadi sudah bisa keluar dari Akmil teman-teman. Nah, itulah kebahagiaan prajurit Taruna itu di situ teman-teman, di saat pertama kali melaksanakan pesiar ataupun cuti. Nanti dapat cuti juga teman-teman kalau sudah Kopral Taruna. Itu adalah tingkat 2. Tadi Pratar itu tingkat 1, kemudian 2 Kopral namanya Kopral Taruna itu adalah tingkat kedua. Kemudian setelah Kopral Taruna 2 tahun setengah itu akan menyandang namanya Sermadatar. Nah, Sermadatar itu cawang 3 teman-teman, bukan cawang 3 ya, V kebalik gitu teman-teman ya. Jadi ada 3 angka gitu, 3 V kebalik gitu. Nah, itu Sermadatar atau Sersan Mayor 2 Taruna. Jadi garisnya sudah 3. Nah, itu tingkat 3 teman-teman ya. Tingkat 3. Kemudian setelah naik lagi menjadi Serma Tutar. Nah, Serma Tutar ini adalah tingkatan paling tinggi di Taruna, sudah mau menjelang pendidikan kecabangan itu teman-teman. Nah, sama nanti untuk kecabangannya mereka dilihat dari kesehariannya mereka, psikologinya mereka juga. Nanti yang dapat infanteri, yang dapat kavaleri, yang dapat ini nanti dibagi juga setelah menjelang pendidikan di Magelang sana teman-teman, setelah mau penutupan kan. Setelah dibagi kecabangan, oh ya teman-teman, lupa saya, semua korep bisa dimasukin oleh Taruna Akmil, tetapi kecuali cuman 1 teman-teman, yaitu apa? Korep kesehatan militer. Nah, itu tidak bisa dimasuki oleh Akmil. Karena apa? Karena korep kesehatan itu harus dan wajib mereka yang sudah memiliki dasar, seperti ya pernah kuliah dokter, pernah kuliah perawat, pernah kuliah farmasi dan lain-lain teman-teman. Nah, kenapa Taruna nggak bisa? Karena Taruna tidak belajar ilmu kesehatan di dalam itu, karena mereka belajar ilmu pertahanan. Sama Taruna itu teman-teman sudah menyandang gelar D4 pertahanan. Makanya bagi yang Akmil itu yang sudah lulus maka akan menyandang gelar STR Han, Sarjana Pertahanan, itu D4 teman-teman, atau disetarakan dengan S1. Setelah mau 4 tahun mereka menjalani pendidikan kecabangan. Yang dapat infanteri ya pendidikan infanteri, yang dapat kavaleri ya pendidikan di kavaleri, yang dapat di bekang ya pendidikan di bekang gitu teman-teman ya. Kemudian sama, setelah mereka pendidikan infanteri ke pendidikan kecabangan, ada seleksi Kopassus juga. Apalagi perwira teman-temannya pasti sangat dan ingin sekali masuk, apalagi lulusan Akmil teman-teman ya. Pasti saya yakin 1000% banyak yang ingin masuk Kopassus dan Kostrat. Karena apabila Taruna, lulusan Taruna masuk Akmil dan Kostrat, itu otomatis insya Allah karir kedepannya lebih cerah, begitu teman-teman. Kemudian yang terakhir teman-teman, sama juga gelar perwira juga, yaitu PAPK atau perwira karir. Lamanya berapa bulan bang? Untuk perwira karir atau PAPK itu lama pendidikannya selama 7 bulan. Mau yang jalur reguler, mau yang jalur Susgakes atau khusus
tenaga kesehatan, itu sama pendidikannya selama 7 bulan. Selama 7 bulan kalian ditempa di Magelang. Di Magelang juga kita bertetanggaan dengan Taruna, teman-teman ya. Jadi Akmil itu dibagi dua, khusus Taruna dan khusus PAPK atau perwira sarjana. Setelah 7 bulan menempuh pendidikan dasar di Magelang, kalau yang reguler itu kan banyak teman-teman kecabangannya. Nah, kalau yang reguler itu sama juga, sebelum lulus pendidikan sebelum lulus pendidikan dasar itu mengisi angket. Nah, uniknya di sarjana ini teman-teman, kita nggak bisa milih korup yang bukan lulusan sarjana kita. Misal lulusan olahraga mau masuk di kesehatan, itu tidak bisa teman-teman. Kalau lulusan olahraga otomatis itu masuk di infanteri. Kemudian lulusan hukum mau masuk ke kesehatan atau mau masuk ke keuangan, itu nggak bisa teman-teman. Kalau lulusan hukum otomatis masuk ke CKU atau korup hukum TNI AD. Nah, untuk yang manajemen, lulusan sarjana manajemen, pas ngisi angket dia mau masuk ke hukum, nah itu nggak bisa teman-teman, karena sudah sesuai spesifikasinya ya. Sorry, ribet teman-teman. Sesuai spesifikasinya, lulusnya apa ya, nanti masuk ke korup itu. Sama juga teman-teman. Nah, bedanya dengan Akmil, untuk pemilihan Kopassus dan lain-lain itu setelah menjalani pendidikan kecabangan. Nah, setelah menjalani pendidikan kecabangan, berapa lama Kak setelah kalian menjalani pendidikan Diksarit atau dasar prajurit di Magelang, kemudian kalian akan dikirim ke pendidikan kecabangan, misal kesehatan. Nah, kesehatan itu pendidikan kecabangannya 5 bulan teman-teman, berada di Jakarta Timur atau di Pusdikes. Kemudian hukum hukum ada di Bandung. Nah, kalian 5 bulan juga menjalani pendidikannya. Nah, sebelum lulus ini kalian mengisi angket lagi. Mengisi angketnya apa? Mengisi angket penempatan. Nah, disitu kalian bisa tulis penempatan di mana, mau penempatan di Rindam Malang, mau itu nulis semua teman-teman. Nah, selain nulis penempatan angket penempatan nanti satuan kita, di sana juga kita dibarengi dengan seleksi Kopassus dan Kostrat. Nah, karena saya salah satu orang yang nggak berminat di pendidikan komando dan Kostrat, sakit teman-teman. Aduh, tapi bagi yang termotivasi dengan baret merahnya bolehlah semangat. Kalau saya sudahlah, ya kan, karena kita sudah ada basic kesehatan, ngapain lagi ke Kopassus, ya kan. Kita dinas di rumah sakit atau di rindam lah, ya kan. Nah, itu sama, nanti akan menjalani pendidikan selama 7 bulan di Batu Jajar juga. Berarti berapa tuh teman-teman? Pendidikan dasarnya 5 bulan, 7 bulan, kemudian pendidikan kecabangannya 5 bulan, itu sudah berapa? 1 tahun 3 bulan, kemudian ditambah lagi nanti Kopassus dan lain-lainnya. Nah, untuk yang PAPK ini teman-teman juga terbilang unik, karena kami diwajibkan untuk menjadi seorang pelatih. Maka ditambah lagi nih pendidikannya, ada namanya perwira pelatih di Pusnif Bandung. Itu kami menjalani pendidikan perwira pelatih itu selama 2 bulan. Nah, setelah itu kami juga merasakan pendidikan di Intel yang ada di Bogor teman-teman. Jadi kami juga pernah ada basic Intel selama 2 bulan juga teman-teman. Jadi berapa? 1 tahun 3 bulan, 1 tahun 5 bulan, jadi 1 tahun 7 bulan teman-teman. Nah,
Gini-gini teman-teman, saya juga pernah merasakan menjadi intel selama 2 bulan teman-teman. Kerja di intel itu enak banget teman-teman, tapi nggak pulang-pulang. Kemudian nggak apa ya, nggak tentu arah gitu ya. Jadi kita sesuai sesuai tuntutan dari atasan, kita ditugaskan kemana apa, ditugaskan pengawalan, atau kita ditugaskan menjadi detektif. Nah banyak tuh kan gembel-gembel itu atau pengemis-pengemis itu adalah orang intel. Jadi hati-hati teman-teman, apabila ada orang ngemis-ngemis bawa HT atau orang bakso bawa HT, itu dipastikan itu intel itu sudah teman-temannya. HT-nya ya kayak ginilah HT ya. Itu dipastikan orang-orang terpilih. Saya selama jadi pendidikan di intel itu teman-teman senang banget saya, karena basic saya apa ya, pengen rambut gondrong, jenggotan ya teman-teman ya, terus nggak pakai seragam. Itu adalah apa namanya, jiwa saya banget kayaknya itu, nggak pakai seragam. Tapi belum ada perekrutan lagi teman-teman. Mungkin kalau ada perekrutan dari Bais TNI AD, mungkin saya akan juga ikut seleksi teman-teman ya, karena apa ya, seru lah jadi intel, pengen saya coba lagi gitu loh. Oke, mungkin itu teman-teman pendidikan yang akan kalian tempuh setelah kalian lulus dan lolos menjadi prajurit TNI AD. Nah, jadi terserah kalian nih, mau mendaftar Tamtama, mau mendaftar Secaba, mau mendaftar Taruna atau Akmil, atau mau mendaftar PA, PK, atau Perwira Sarjana. Nah ini ada 4 pilihan teman-teman ya. Ya ginilah ibaratnya, kalau nggak lulus Tamtama tahun depan, cobalah pintarannya juga nggak lulus ya, cobalah perwiranya kan gitu teman-teman. Siapa tahu kayak tetangga saya teman-teman, 2 kali daftar Tamtama, untuk umur terakhirnya dia lulus menjadi Taruna Akmil. Itu luar biasa, acungi jempol sama dia. Itu rezekinya dia besar banget, sama kayak saya, rezekinya alhamdulillah gitu, jadi perwira teman-teman ya. Oke, mungkin sedikit informasi itu teman-teman. Jangan lupa tetap dukung channel saya, tetap subscribe channel saya agar tidak ketinggalan informasi yang kalian butuhkan. Apabila kalian kurang informasi di video ini, boleh kalian chat DM di bawah ini teman-teman ya. Ada Instagram saya, nanti chat aja atau DM saja di Instagram. Saya welcome kok, mau kamu siapa, saya welcome. Saya nggak pernah nggak saya balas. Karena apa? Saya juga dulu sebelum daftar gitu, saya cari intervensi ke tentara-tentara yang sudah jadi. Akhirnya alhamdulillah rezekinya juga ikut ketularan menjadi perwira. Oke teman-teman, semangat sekali lagi, saya semangat untuk adik-adik yang mau mendaftar. Jangan pantang menyerah, jangan mudah letih, jangan mudah patah. Apabila sudah letih, patah, dan lesu, kalian ingat wajah ibu kalian. Insya Allah otomatis kalian akan kembali 1000% fit lagi badan itu. Terima kasih teman-teman, saya akan kembali kegiatan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kobra.